Engkau adalah seorang hamba Allah Ta'ala, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk semua manusia. Wa ahsanu minka lam tarqattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah, kita berada di satu kebun surga. Nahnu fi rawdatin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Imam Haddad mengatakan kita berada di salah satu taman dari taman-tamannya surga, kebun surga. Indahnya bukan main. Dari mulai pagi tadi dibacakan rawhah dari kitab-kitab salaf, lalu kemudian dibacakan sejarah Nabi Muhammad lewat maulid Rasul, buku-buku maulid tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat di tempat ini saya masih kecil. Saya digandeng oleh kakek saya, Sayyidil Jad Al-Habib Syekh bin Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, bertemu dengan datuknya Habibana Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, dan bertemu langsung juga ayahanda beliau Al-Alim Al-Fadil Al-Habib Abdurrahman bin Zain bin Ali Al-Jufri. Karena itu saya betul-betul sangat terharu. Dulu Al-Habib Syekh pernah mengatakan di tempat ini, kelak tempatmu ini ya Habibana Zain adalah tempat yang merupakan raudhah min riyadhil jannah. Demi Allah saya mengatakan, kata beliau, tempat ini adalah tempatnya surga. Bitulil jafa, jangan kau bikin sakit aku karena aku jauh dari kamu. Dekatkan aku kembali. Wa munnu biwaslin walau fil manam, berikan aku sedikit izin ya Allah agar aku bisa bertemu dengan mereka walau dalam mimpi tidur kami. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja melihat wajahnya mereka itu syahdu nikmat tentram di hati ini, apalagi kita mengingat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidil Habib Anis bin Alawi Al-Habashi di beberapa waktu sebelum beliau wafat, pernah ada salah seorang minal alim datang ke beliau ketika itu dan ingin ditunjukkan mana yang namanya Habib Anis. Saya katakan Al-Habib Anis yang duduk di pojok itu, beliau adalah Habib Anis. Masya Allah. Belum pernah lihat wajah Habib Anis? Belum. Begitu dia tertegun dan terpesona lihat wajah Sayyidil Habib Anis bin Alawi Al-Habashi, tiba-tiba orang ini teriak dia sambil membaca sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Dia teriak baca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Habib Anis, siapa orang itu yang teriak tadi? Saya katakan, orang di sebelah saya ya Habib. Tenangkan orang itu, nanti biar jumpa dengan saya. Begitu bubar itu qiraah siang biasa ada di Zawiyah. Setelah kemudian sholat zuhur bersama dengan beliau di Masjid Ar-Riyadh, lalu kemudian beliau bertemu dengan Sayyidil Habib Anis. Dia mengatakan, ya Habib, kenapa? Saya punya 1002 macam masalah.
1002 macam masalah ada di benak otak saya. Saya datang untuk cari solusi, cari doa. Barangkali di Solo atau di Semarang atau dimanapun, saya ingin bertemu dengan ikhwanana minal muslimin yang bisa memberikan pencerahan, solusi, makhraj buat saya. Tapi cukup melihat wajahmu. Begitu saya lihat wajah panjenengan Habib, saya lihat wajahnya antum, subhanallah, inhalatil masyakil. Muskilah yang ada di benak otak saya ini hilang begitu saja. Dapat makhraj dan dapat solusinya. Kata Habib Anis, alhamdulillah, pulanglah kamu, insya Allah Allah merahmati kau punya kehidupan, keluargamu insya Allah akan diberikan oleh Allah Ta'ala keluarga yang baik dan lebih baik daripada apa yang kau harapkan. Doa Habib Anis dengan akhlak. Dia mengatakan kepada saya, subhanallah, gak usah cari solusi, lihat wajah orang soleh saja saya dapat segala macam yang namanya solusi kehidupan. Itu kalau lihat wajahnya orang soleh. Kalau lihat wajahnya kita barangkali seperti apa? Yang punya masalah tambah ada masalah, yang gak punya masalah jadi punya masalah. Kenapa ini ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita kurang dekat sama Rasulullah. Karena itu penting, kalau ada orang tua yang tidak mengenalkan anaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang tua yang zalim. Kalau mau tahu orang tua yang zalim adalah orang tua yang memberikan racun kepada anaknya atau ingin memberikan sesuatu yang berbahaya buat anaknya. Sama halnya kalau di dunia ini anak kita kasih api, lalu anak kita terbakar dengan api yang kita berikan. Bagaimana kalau anak kita nanti dibakar oleh Allah Ta'ala di api Jahannam? Gara-gara anak kita nggak ikut dengan teladannya Nabi Muhammad. Karena itu ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tanamkan mahabbah, cinta di dalam hati ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ali mengatakan, hubbun tamakkana fil hasya falinarihi bainal adali'i wal junubi dhiramu syauqun ila habibi Muhammadin syauqun ila daril habibi Muhammadin syauqun tamakkana fil hasya wa takattama. Sampai Habib Ali mengatakan bahwa cinta rinduku kepada Nabi Muhammad ini terhujam ke dalam hati. Gak ada yang bisa melepas hati saya ini untuk cinta kepada Rasulullah. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW ketika dia diseksa oleh orang-orang kafir di zaman itu, dia katakan, orang-orang kafir mengatakan kepada salah seorang sahabat Rasulullah, saya akan ambil kau punya tangan dan kau punya kaki, saya akan ambil kelopak matamu dan saya akan iris kau punya telinga. Kata sahabat ini mengatakan, ambil semua yang ada pada aku, tapi jangan ambil cintaku kepada Rasulullah. Ambil semua nggak apa-apa, anakku ambil, hartaku ambil, kehormatanku ambil, tapi jangan ambil cintaku kepada Rasulullah. Hingga diambil kelopak matanya, dihaturkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hadhihi thamratul mahabbah. Lepas matanya. Karena apa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Gak rela kalau ada orang yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada satu kisah yang betul-betul sangat menarik sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba Allah Ta'ala yang pangkatnya tinggi, kedudukannya begitu agung, luar biasa. Sehingga pernah diceritakan, wa fis sanatis sadisah min umrihi, ketika umur Nabi Muhammad ketika itu berusia 6 tahun, waktu itu umur Rasulullah 6 tahun, kharajat bihi ummuha wa ma'ahal jariyah barakah ila Yathrib. Rasulullah keluar bersama dengan ibunya Al-Barakah Al-Habasyiyah menuju ke Yathrib. Dulu namanya Yathrib, sekarang namanya Madinah. Keluar bersama dengan ibunya pergi ke Madinah Al-Munawwarah likai tazur al-jasad ats-tsawi hunak, untuk menziarahi kuburan ayahnya Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, dan beberapa kerabat Sayyidatuna Aminah yang lain ada di sana. Wa tu'arrifuhu bi arhamihi, Sayyidah Aminah ingin mengenalkan kepada kerabat-kerabatnya bahwa saya punya anak namanya Sayyidina Muhammad, umurnya 6 tahun. Rasul, Masya Allah, yang kira-kira Masya Allah luar biasa,
anak yang begitu saleh, anak yang begitu baik, tampan wajahnya, mempesona, akhlak yang begitu luhur dan mulia. Lalu kemudian disebutkan di sana, waqad aqamu ma sya'alahum an yuqimu fi Yathrib. Ketika itu Sayyidatuna Aminah bintu Wahab bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah beberapa hari. Masya Allah Ta'ala fi an yuqimu fi Yathrib. Tinggal di Yathrib hanya beberapa hari saja. Tsummat tajahu, lalu mereka berangkat pulang. Yuriduna al-audah, berangkat pulang untuk menuju ke Makkahul Mukarramah. Wa fit tariq, dan sampai di tengah perjalanan, fujiat Aminah bi alamin, dikejutkan Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha terjangkit satu penyakit, kena satu penyakit yang sangat menderita sekali, sakit yang cukup lumayan. Lam talbath anizdadat washtaddat, tidak berlangsung lama penyakit yang diderita oleh Sayyidah Aminah semakin hari semakin memburuk. Kondisinya semakin hari bukan semakin baik, justru malah semakin tidak baik. Kondisi Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ibunda Rasulullah. Thumma nadharat ila waladihal mubarak. Lalu Sayyidah Aminah melihat, memandang wajah anaknya Rasulullah yang diberkahi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia pegang kepala Rasulullah sang anak, dia dekatkan ke pangkuannya Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah pun kemudian menitikkan air mata. Wa qalat fi sautin adha'afahul alam, dengan suara yang terbatah-batah, dengan suara yang tidak begitu lancar karena sakit yang diderita oleh Sayyidah Aminah, ibunda tercinta Rasulullah Rasulullah SAW. Wa qalat, lalu kemudian Sayyidah Aminah berkata kepada Rasulullah, barakallahu fika min hulami, barakallahu fika min hulami Muhammad, engkau adalah seorang anak yang diberkahi oleh Allah. Barakallahu fika min hulami, Allah memberkahi engkau wahai anakku. Ya ibnalladzi min haumatil himami, wahai anakku yang selamat dari segala keburukan dan kematian, musibah yang ada. Naja bi'aunil malikil alami, fudiya ghadatat darbi bisihami. Sayyidah Aminah mengatakan, kau diselamatkan oleh Allah wahai anakku dari segala keburukan dan musibah yang ada, dari mulai semenjak kakekmu, ayahmu hingga sampai leluhurmu. Allah selamatkan kamu wahai anakku, kata Sayyidah Aminah dengan suara yang terbatah-batah, dengan suara yang halus. Seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya. Bimi'atin min ibilin sawami, engkau ditebus dengan 100 ekor unta wahai anakku oleh kakekmu. Lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, in sahha ma absartu fi manami. Muhammad, kalau memang benar apa yang saya lihat dalam tidurku, aku pernah bermimpi tentang engkau wahai anakku, fa anta mab'utsun ilal anami, engkau adalah seorang hamba Allah Ta'ala, seorang rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk semua manusia. Sayyidah Aminah sudah iman sama Nabi Muhammad. Fa anta mab'utsun ilal anami, engkau adalah seorang hamba Allah, utusan Allah yang bakal diutus oleh Allah Ta'ala untuk semua kalangan, tidak hanya manusia, jin, malaikat, semua makhluk Allah Ta'ala. Min indidil jalali wal ikrami, utusan itu nanti datang dari sisi Allah Ta'ala yang maha agung dan maha mulia. Tub'atsu fil hilli wa fil harami, engkau diutus wahai anakku Muhammad untuk mengajarkan kepada manusia banyak mana yang batil dan mana yang hak, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tub'atsu bit tahqiqi wal islami, kau diutus oleh Allah Ta'ala untuk menerangkan, untuk menjelaskan mana itu agama yang benar kalau bukan agama Islam. Islamlah agama yang benar, Islamlah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian
disebutkan dalam kitab ini, tsummastajma'at ma baqiya min jasadiha, hanya tersisa sedikit kekuatan yang ada pada diri Aminah radhiyallahu taala anha. Tsummastajma'at ma baqiya fi jasadihal maridhi min quwwah, hanya sedikit tersisa kekuatan pada jasad tubuh Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah. Tsumma qalat ya Muhammad, sambil dia peluk Rasulullah, ya Muhammad, kullu hayyin yamut, semua yang hidup pasti akan meninggal. Kullu hayyin yamut, ya Muhammad, semua yang hidup pasti akan mati, pasti akan meninggal. Wa kullu jadidin bal, semua yang baru pasti akan usang dan akan rusak. Wa kullu kabirin yafna, semua yang ada di usianya pasti akan pulang ke rahmat Allah Ta'ala dan akan fana. Wa ana mayyitatun, Muhammad, ibu akan meninggalkan kamu, ibu akan wafat, ibu akan pulang ke pangkuan Allah Ta'ala. Wa dzikri baqin, ibu yakin namanya ibu akan selalu dikenang untuk umatmu nanti. Sampai sekarang namanya ibunya Rasulullah masih dikenang, As-Sayyidatil Karimati Aminah, ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa dzikri baq, namaku pasti akan selalu dikenang oleh umatmu wahai Muhammad. Faqad taraktu tayran wa waladtu tuhra, karena aku telah melahirkan seorang anak bayi yang baik, dan aku telah melahirkan seorang anak bocah yang suci dan bersih dari segala dosa. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, guru kami Sayyidil Habib Umar mengatakan, sampai di detik ini mana ada orang yang berani mengatakan kalau ibunda Nabi ada di neraka? Hasya wa kalla. Karena itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hormati Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, hiasi akhlak kita dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu susu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Halimatus Sa'diyah, tatkala kemudian datang ke Makkahul Mukarramah di usia Nabi Muhammad ketika itu masih kecil, masih bayi, ditunjukkan oleh ibunya, ini namanya Muhammad anakku wahai Halimah, coba aku ingin melihat. Ditunjukkan, lalu digendong oleh Sayyidah Halimah. Begitu digendong oleh Sayyidah Halimah, dibuka bedongnya, dibuka kain selimutnya. Begitu dibuka kain selimutnya, Nabi Muhammad senyum kepada ibundanya, senyum kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah, hingga kata Al-Habib Ali Habsyi, fahanat alaihi hunuwal ummahati alal banin wa raghibat fi radha'ihi tama'an fi naili barakatihi allati syamilatil alamin. Aku dekap ini Muhammad, bukan seperti anak susuku, tapi seperti anak kandungku sendiri, karena dia berharap untuk mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, banyak kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menit-menit yang bagus ini, di tanggal 12 Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan hanya sekedar kisah yang kita dengarkan, tapi teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak kita dari mulai menit ini dan detik ini, ajarkan anak kita untuk ketemu Nabi Muhammad walau fil manam, hatta dalam mimpi tidurnya. Ibrahim Al-Madbuli, Habib Ali pernah bercerita ketika dia bertemu dengan ibunya, ibu, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, barakallahu fiik. Malam kedua, ibu, aku bertemu dengan Rasulullah lewat mimpi, barakallahu fiik. Hari ketiga, malam keempat, hingga malam kesekian, ibunya mengatakan, ibu, kata Ibrahim Al-Madbuli, inni ra'aitul habibah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ibunya mengatakan, kalau masih bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ma anta rijal, kau bukan laki-laki, ma anta waliyun min awliyaillah, ma anta min auladi, kau bukan anakku wahai anakku. Ibrahim Al-Madbuli. Lalu yang ibu minta apa? Labut tajtami' bin nabiy ghadha wa huwa radin anka. Usahakan Nabi Muhammad bertemu dengan kau dalam keadaan tersadarkan dan dalam keadaan terjaga, sedangkan dia dalam ridha kepada kau. Ibrahim Al-Madbuli di usia 10 tahun, 11 tahun,
Pada malam itu dia sujud kepada Allah. Yang dia minta apa? Rabbi, saya cari ridha ibu saya. Jangan sampai ibu saya tidak ridha kepada saya. Saya rindu dengan Rasulullah. Pertemukan aku dengan Nabi Muhammad. Basah sajadahnya dengan air matanya. Dia bangun dari tempat sholatnya. Lalu dia salam, dia usap wajahnya. Dia tertidur di atas sajadahnya. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Dasar anak soleh. Maka dia berkata, ya Ibrahim, labbaika wa sa'daik. Kau cinta kepada aku? Cinta ya Rasulullah. Bagaimana gak cinta? Kalau kau cinta kepada aku cinta sama kau. Siapa orang yang cinta sama aku di maulid? Aku cinta sama dia. Ya Rasulullah, ibuku itu tidak ridho kalau aku bertemu dengan engkau dalam keadaan tidur. Lalu apa yang diminta oleh ibumu? Izinkan ya Nabi Allah, mintakan kepada Allah, tawajjah ila rabbik, tawajjah ila Allah, mintakan kepada Allah Ta'ala agar aku seorang hamba Allah yang dhaif ini Ibrahim, untuk dapat ridha ibunya, bertemu dengan wajahmu dalam keadaan terjaga. Apa kata Nabi Muhammad? Ibrahim, anta mughammid ainak. Ibrahim, kau lagi pejamkan kau punya mata. Sekarang buka matamu. Dibukalah matanya oleh Ibrahim al-Madbuli. Fara'a at-tala'at al-hashimiyah baina yadayh. Dia lihat wajah Nabi Muhammad ada di depan wajahnya. Kata Ibrahim al-Madbuli, ya Rasulullah, bagaimana untuk meyakinkan ibu saya kalau saya bertemu dengan engkau dalam keadaan yaqadhah? Kata Nabi Muhammad, aku akan kecup kau punya kening, tunjukkan kepada ibumu. Dikecupnya kening Ibrahim al-Madbuli oleh Rasulullah, diciumnya. Lalu kemudian ditunjukkan kepada ibunya. Ibu, bi'aunillahi wa taufiq minallah, berkat doanya ibu, aku diizinkan oleh Allah untuk ketemu Nabi Muhammad dalam keadaan yaqadhah. Mana buktinya? Ini ibu kening saya, dicium oleh ibunya. Benar, ini wanginya wajah Rasulullah. Ini wanginya daripada bibir mulia Rasulullah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lewat majlis maulid ini, di tempat yang mulia ini, di kediaman Habibana Zain bin Ali Al-Jufri, di kediaman Habibana Abdurrahman bin Zain bin Ali Al-Jufri, yang dilanjutkan oleh putra-putra Habibana Abdurrahman bin Zain bin Ali Al-Jufri, Allah Ta'ala mudah-mudahan limpahkan kepada kita selimut pengampunan. Tidaklah kita bangkit dari majlis yang mulia ini terkecuali Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Ya Rabb, kami yang ada di tempat ini, kami memohon satu permintaan dan permohonan. Ya Rabb, jangan kau haramkan wajah kami untuk menatap wajah Nabi Muhammad. Gandeng tangan kami dan tuntun, bimbing kami menjadi anak yang saleh. Bimbing kami menjadi anak yang bakti kepada orang tua. Bimbing kami ya Rabb untuk bertemu dengan orang-orang yang saleh dan kumpul dengan mereka. Ya Rabb, jadikan keturunan kami, zuriyah kami adalah keturunan yang salihin salihat, alimin alimat, mutakhalligin wa mutakhalligat, beradab dengan adabnya Nabi Muhammad wa sayyidil mursalin wa aslafina salihina ajma'in ya rabbal alamin. Ya Rabb, orang tua kami yang masih hidup, ibunda kami yang masih hidup, atau ayahanda kami yang masih hidup, ya Rabb, jadikan kami anak yang bakti kepada mereka. Ajari kami anak menjadi anak yang bakti untuk mereka, sehingga saat ibunda kami ya Rabb memandang wajah anaknya ini dengan pandangan ridha, dengan pandangan sayang, dengan pandangan cinta, dengan pandangan penuh kasih ya Rabb, agar kami menjadi anak yang betul-betul bar biwalidaina ya Rabbal alamin. Adapun orang tua kami atau guru-guru kami atau orang-orang tua kami yang mendidik kami telah wafat dan telah meninggal dunia, wabil khusus ayahanda kami dan ibunda kami ya Rabb. Ibunda kami yang mengandung kami selama 9 bulan, ibunda kami yang perlu keringatnya kemudian menetes dari dahinya. Bahkan ibunda kami tidak tidur saat kami tidak tidur. Saat kami sakit, ibunda kami lebih sakit. Saat kami dalam keadaan lapar, ibunda kami jauh lebih lapar. Tapi saat ini ya Rabb, ibunda kami telah wafat, terbujur kaku di dalam liang lahat, terbungkus dengan kain kafannya. Kami tidak tahu bagaimana nasib ibunda kami ada di alam sana. Tapi lewat majlis ini ya Rabb, lewat maulid ini ya Rabb, kami memohon kepadamu, jangan kau azab ibunda kami, jangan kau azab ibunda kami dan ayahanda kami. Sandingkan mereka dengan Sayyidatuna Fatimah, sandingkan mereka dengan Sayyidatuna Khadijah, sandingkan mereka dengan Sayyidatuna Aisyah, sandingkan mereka dengan Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Sandingkan mereka dengan Sayyidina Imam Al-Hasan dan Sayyidina Imam Al-Husain.
dan para aslaful ajdad ajma'in serta para masyaikhina al-arifin salihin. Sandingkan kami semua ya Rabb dan golongkan kami ya Rabb bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya Rabb. Permintaan kami hanyalah satu di majlis yang mulia ini. Sebelum kau tutup kelopak mata kami dan sebelum nyawa kami terakhir kami menghirupkan udara di dunia ini, izinkan wajah kami menatap wajah Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal ini ya Rabb. Ya Rabb, kami rindu dengan Ka'bah. Ya Rabb, kami rindu dengan Multazam. Ya Rabb, kami rindu dengan Hajar Aswad. Kami rindu ma baina Safa wal Marwah. Sampaikan kami ke Makkahul Mukarramah. Ya Rabb, barangkali di antara kita ya Rabb yang rindu dengan Makkah, sampaikan kami ke kota Makkahul Mukarramah. Di antara kami ya Rabb, pasti dan pasti ya Rabb, kami lebih rindu dengan Madinah Munawwarah. Kami rindu dengan pusara Nabi Muhammad. Kami rindu dengan maqam Rasulullah. Kami rindu dengan maqam Nabi Muhammad. Kami rindu dengan Nabi Muhammad. Kami rindu dengan ahli baitin Nabi Muhammad. Kami rindu dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kami ke Makkah wal Madinah ya Rabbal alamin. Wa anta radin anna wan nabiyyu radin anna. وأسلافنا وأجدادنا راضيين عنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارفع عنا الغلاء والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu.